Bener juga nih artikel. Idi. Kenapa Mas ketawa-tawa, senyum-senyum sendiri? Oh iya nih, sayang minum tehnya dulu. Terima kasih sayang. Terima kasih ya. Lagi baca apa sih, serius banget? Gimana tehnya, enak gak? Enak. Manis seperti istriku. Oh. Lagi baca apa sih? Kayaknya Ini serius deh. banget. Ini masalah menjadi senior atau menjadi semakin tua. Itu ternyata nggak mudah. Saya bacain ya. Untuk menjadi senior atau menjadi tua, itu proses alamiah. Tetapi untuk menjadi tua, bijaksana, sehat, bugar, jadi berkat buat banyak orang, itu sungguh nggak mudah. Tar dulu. Kok Sally jadi nggak mudeng ya, nggak paham. Gini loh, kan gini loh Mas, maksudnya gini, bukannya memang setiap orang itu punya masalahnya sendiri. Jadi maksudnya kenapa dengan orang-orang tua itu? Nah, ini beda masalahnya. Banyak kaum senior yang seringkali kurang mempersiapkan diri untuk masuk kepada usia yang semakin bertambah. Sebab di usia mereka yang semakin bertambah, itu banyak masalah yang harus mereka hadapi. Oh gitu. Jadi gini, mungkin mereka itu kayaknya nggak siap ya. Mereka nggak sadar kalau dengan usia yang bertambah, maka kesehatan mereka juga kayak menurun, terus kekuatan fisik mereka nurun. Jadi mereka tuh belum sampai ke taraf itu ya. Jadi masih tetap merasa bahwa mereka tuh masih muda dan masih kayak dulu gitu kali ya Mas ya. Ya bisa juga dianggap begitu, tetapi ini agak sedikit berbeda. Karena di masa-masa tua atau masa senior, itu selain fisiknya juga semakin melemah, mentalitasnya juga semakin merosot. Aduh, nakutin banget ya. Tapi puji Tuhan loh, kita lihat Tante Liu. Itu orang yang luar biasa sekali. Beliau tuh usianya udah senior. Tetapi kita lihat, beliau rajin Tetap olahraga. Tapi yang lebih miris lagi begini Mas. Kadang-kadang mereka itu karena mereka sudah tua, mereka tuh merasa bahwa diri mereka tuh udah gak berharga. Mungkin mereka pikir gini, aku kan sudah tua. Jadi mereka tuh gak mau terima bahwa keadaan mereka udah tua. Jadi begitu mereka udah merasa tua tuh mereka menganggap bahwa diri mereka tuh udah gak berharga. Aku kalah sama yang lebih muda. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan, setiap kita tuh berharga di mata Tuhan. Iya Tuhan sih. yang sudah membentuk kita, Iya. Tuhan yang mengasihi kita sampai dia Tuhan tuh rela mati di kayu salib. Ya kasihan juga ya, miris kalau ngelihat orang-orang tua seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa oma opa juga yang di rumah, sekalipun usia kita semakin bertambah, percayalah oma, opa, saya, dan kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yes. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, tetap percaya. Sekalipun kita senior, Tuhan mengasihi oma, opa, semuanya. Haleluya. Jadi Haleluya. kita gak boleh merasa bahwa kita gak berharga. Karena biar bagaimanapun, seberapapun usia kita, baik kita masih muda ataupun kita sudah tua, kita berharga di mata Tuhan. Yuk Mas, kita nyanyi lagu yuk. Yuk kita, oma opa kita nyanyi sama-sama yuk. Bahwa Tuhan mengasihi oma opa dan membuat kita berharga di matanya. Ya, haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana
yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari opa oma nyanyi dengan penuh bangga. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama-sama, haleluya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan. Mari sambil angkat tangan katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. untuk Nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi Dek, sekalipun usia kita terus bertambah, kita kan gak semakin muda kan? Kita juga semakin tua. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita ini sampai akhir hayat memuliakan nama Tuhan. Mas, kalau kita lihat-lihat Tante Liu ya, dia tuh padahal umurnya udah lumayan ya, udah senior, tapi dia kelihatan oke-oke aja. Kita bisa nggak ya kayak Tante Liu gitu? Kita tanya resepnya. Oh ya, ngomong-ngomong ini teh aku nih dibikinin kok nggak diminum lagi. Tanya-tanya Tante Liu, apa sih rahasianya beliau awet muda dan selalu bersemangat. Iya, diminum dulu tehnya. Ya. Abisin. Oke. Itu baru nyenengin istri. Yuk, kita tanya aja yuk resepnya apa sih Tante Liu tuh bisa sampai kayak gitu ya? Ya, tapi Mas mau selesaikan dulu tugas kantor. Jangan sampai ada pembayar nunggak nanti. Ya. Oh gitu, ya udah kalau gitu aku juga Mas, mau beresin Mas mau ke kantor sebentar ya. Oke, hati-hati ya Mas. Ya. Yuk. Ini kok ketinggalan? Lali. Oke. Tadi sudah selesai masak di dapur ya. Wah, hari ini tuh seneng deh. Nanti mau diajak Oma ke toko buah dan sayur. Mau belanja buat Oma. Oma kan harus banyak makan buah dan sayur biar Oma sehat dan panjang umur. Bagaimana ya dengan Opa dan Oma yang di rumah nih? Gimana? Banyak makan sayur loh dan buah. Atau makan coklat. Bapak Ibu, Oma Opa di rumah pasti juga suka
makan buah, makan sayur. Dan jangan lupa ya, tetap bersuka cita gitu loh. Ayo, Oma dan Opa. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Ayo tepuk tangannya Oma dan Opa. Ada sukacita yang luar biasa. Thank you Lord Jesus. Kau baik Tuhan. Bersama kita bernyanyi. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka dalam hadirat Tuhan. Hatiku bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ayo angkat tangannya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya lipat bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Ayo Oma Opa, kita bersuka di hadapan Tuhan. Oh, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ayo angkat tangannya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya lipat bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Katakan rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya lipat bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Oma Opa ada sukacita yang luar biasa. Mau siram tanaman dulu deh. Biar seger dan sehat. Ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3. Memang ya, kalau sudah tambah umur, semuanya itu akan berpengaruh. Otot pun tanpa terasa juga mengalami penurunan. Apalagi di bagian kaki. Aduh, jadi harus terus dilatih biar ototnya nggak gampang lemah. Apalagi nih, kadang-kadang kaki ini terasa pegel. Tapi kalau nggak olahraga, kaki ini makin lemes. Jadi harus terus dilatih. Tapi nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita harus bersukacita. Ya Opa Oma ya, bersukacita Opa Oma. Dan pemirsa semua,
Jangan simpan kesedihan duka lara. Ayo Opa Oma, saya ajak kita menyanyi buat Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari Opa Oma, ayo kita bangkit berdiri. Kita katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo Opa Oma, ekspresikan bahwa Opa Oma bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu adalah obat yang manjur. Ayo Opa Oma, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Opa-opa sendiri katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aduh, senangnya ya kalau kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Hari-hari yang kita lalui akan terus bersemangat. Saya mau istirahat dulu. Sudah olahraganya. Wah, ini buku sudah lama aku nggak lihat-lihat lagi. Ini buku benar-benar buat ngelatih otak loh. Biar nggak lupa, nggak pikun, nggak alias nggak Alzheimer. Orang Inggris bilang Alzheimer. Bukan Alzheimer, Alzheimer. Maaf. Dan aku juga ada loh mainan game loh di handphone. Ini buku bagus banget, tapi ada beberapa. Ini buku TTS sih. Cuma ada beberapa yang belum sempat terisi. Nah, ini melatih otak lagi nih.
supaya inget-inget lagi dan gak cepet pikun. Ya, kita mulai. Nah ini apa ya? Goyah, tidak mantap. Oh, labil itu. Coba Labil. Betul. Iya. Kemudian apa ya? Di sini ada alat tulis yang ujungnya lunak, dipakai menulis di kertas. Lunak. Coba spidol. Jadi tante. Asik banget Tante Bener Liu. juga nih, betul banget Tante. ya. Asik banget. Sampai gak tante. denger kita, Ya. Tante Apalagi Liu. ya. Lagi asik banget tante. Lagi sih, Tante. Sampai gak denger, kita panggil. Tante Liu. Lagi asik. Apalagi ya ini ya. Tante. Bentar ya. Iya. Bentar. Asik banget. Iya, Ini tinggal satu lagi. Apa ya ini ya? 62. Oh Tuh. iya. Ternyata Alam akhirat tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan. Aduh, serem luar amat. biasa ya. Neraka. Neraka. Oh iya benar nih. Neraka. Pas banget ya. Benar. Wow. Tan. Enak banget sih lagi ngerjain apa sih? Seli aja. Keren. Ya, saking mantap. seriusnya ini tante. Ini loh buat ngelatih otak tante lagi. Ini Biar apa ingat. sih Tan? TTS loh Mas. Iya. Kayak Ya gini ampun. susah loh sebetulnya. Aku aja belum tentu bisa ngerjain. Kamu bisa gak Mas? Coba Tan. Ini sih buat isi waktu senggang aja. sambil Pertanyaannya latih lumayan nih tante. otak. Pertanyaannya Susah lumayan juga. ya. Pokoknya yang tante masih bisa inget isi ya tante isi. Kalau yang nggak bisa lewatin dulu. Gitu. Keren pokoknya tante. Iya ya keren banget ya. Kalian bisa aja deh. Ngomong-ngomong ada apa nih kalian nih? Gini tante, Ya. kami tuh mau nanya-nanya sama tante. Nanya bayar ya. Sekarang kayaknya Tante Liu udah mulai itu ya. Sistemnya bayaran ya. Enggak Tante. bercanda. Ya. Rahasianya apa sih Tan? Tante tuh udah senior, Mm-mm. tapi kami lihat-lihat tante tuh awet muda, Aduh. Masih kuat ya. terus bersemangat. Dan kami Harus dong. juga lihat tante hadapi masalah-masalah yang pelit yang pernah terjadi waktu-waktu itu. Tapi masih kuat Tante ya. tetap kuat sampai hari ini. Bahkan tante terlihat selalu happy senantiasa. Amin. Wah ini sih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu selalu memberi tante kekuatan untuk melewati setiap masalah yang dihadapi, menghadapi orang-orang yang mungkin di sekitar kita mengecewakan kita, menyakiti hati kita. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, nah seperti yang Tuhan bilang, dia kasih penolong Roh Kudus kan. Nah itu Roh Kudus itu yang menolong kita, yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua yang ada di depan kita dalam kehidupan ini. Iya, gitu iya. ya, Bener Tante. loh. Sally lihat begini, kebanyakan ya orang-orang seusia Tante tuh mereka tuh udah males-malesan di rumah. Tapi Tante tuh beda dibanding para senior-senior yang ya seusia Tante gitu ya. Mereka tuh udah merasa ya males lah gitu ya, males ngapa-ngapain. Tapi kalau kita lihat Tante rajin banget ya olahraga. Kita aja gak pernah loh olahraga gitu. Terus rajin itu rajin datang ibadah, umas. Terus dia gitu masih main game Iya. main game ngisi-ngisi TTS. Ngisi TTS. Iya, aduh luar biasa ya. Jadi gini memang ya menua itu perlu melewati proses dan itu proses yang alami ya pastinya ya. Iya, Tapi kita juga harus harus siap untuk memasuki usia lanjut. Oh. Nah, harus siap memasuki usia lanjut karena ketika kita mempersiapkan diri kita memasuki usia lanjut Iya. itu nanti menjalani kehidupan itu harus dengan kondisi yang sehat, bugar Iya. di masa tua ya jadinya. Jadi pada saat Oh. memasuki usia lanjut kita tuh udah mempersiapkan diri kita dulu harus sehat, bugar sehingga pada udah masuk usia lanjut
kita masih tetap terlihat segar, terlihat sehat gitu ya. Oh. Jadi dan itu kan masa tua di masa tua itu setiap orang kan inginnya sehat, bugar ya. Kelihatannya yang Pak Yance bilang kok awet muda gitu ya. Nah, itu kan idaman setiap orang. Ya kan? Pasti maunya seperti itu. Namun ada beberapa hal sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi di masa tua itu. Nah, jadi ya itu kita harus benar-benar mental kita juga harus siap gitu. Oh, jadi kalau untuk kita memasuki masa tua tuh berarti kita udah harus mempersiapkan ya. Betul, Tuh, Mas, betul. berarti dari sekarang kita juga harus meniru apa yang menjadi gaya hidupnya Tante Liu sampai bisa melewati sampai dengan saat ini. Iya. Di usia tua tetap bugar, sehat, cerdas, tidak seperti teman-temannya, tidak Betul. seperti yang lain. Jadi gitu. persiapan mental itu sangat diperlukan ya. Karena gitu. orang yang lanjut Persiapan usia mental itu juga Tante betul ya. mental ya yang penting ya. Iya. Orang bisa memasuki usia lanjut dengan tubuh yang sehat, dengan kesegaran, kebugaran itu udah bonus aja. Tapi mentalnya bagaimana dulu nih, Iya. ya kan? Dan kadang-kadang kan kalau memasuki usia lanjut kan kita punya anak-anak pasti udah meninggalkan kita, Oh, ya kan? iya Mereka juga, sudah Tante. punya keluarga sendiri. Iya. Nah itu benar-benar kita harus siapkan nih pada saat kita sendiri di usia lanjut bagaimana tanpa ada anak-anak di sisi kita, ya kan? Dan itu seperti orang bilang tuh kalau ditinggal anak-anak jauh misalkan lagi kesendirian tuh kayaknya mengerikan gitu, takut, ada rasa takut gitu. Orang-orang seperti itu yang memasuki usia lanjut seperti itu mentalnya karena belum siap gitu ya. Nah, jadi ya itu lagi kembali mental lagi yang penting. Iya, Tante. Ya. Kalau dengar ulasan Tante tadi rasanya mengerikan tadi. Iya. Untuk memasuki usia senior itu kalau nggak ada persiapan, kalau nggak ada Jadi sesuatu kesiapan, yang menakutkan itu ya. Iya, kayak betul. menakutkan Tante ya. Ya, Tante sih bersyukur aja ya punya Ipi, punya Yance, ya Amin. punya Sally. Ya, yang udah Tante anggap sebagai keluarga sendiri, anak-anak Terima Tante kasih sendiri. Tante. Ya, gitu. Terus belum lagi kalau secara finansial ya kadang-kadang nggak mampu ya. Wah, itu malah tambah nelangsang orang bilang. Apa ya? Nelangsong. Apa ya bahasanya? Kayak tambah Nelangsang. mengerikan Tante ya. Liu itu pengen bisa bahasa daerah tapi ternyata nggak bisa gitu. Nelangsang. Nelongsong. Nelangsang. Iya, tapi benar Iya, juga wah, sih Mas wah. kalau di usia lanjut terus misalnya kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya tabungan gitu ya. Anak-anak juga mungkin menjauh, mesti sudah dengan sibuk dengan Betul, keluarga. kesibukan ya. Terus kita nggak punya simpenan, nggak punya uang. Aduh, kita mau jadi apa? Yang ada kita bisa jadi gelandangan atau apa ya di luar itulah sana. yang sangat Apalagi kadang-kadang ada anak-anak yang suka nggak peduli sama orang tuanya. Mereka yang penting gini, setelah mereka menikah, punya keluarga, mereka tinggalkan orang tuanya. Kadang-kadang jadi nggak peduli sehingga banyak sekali orang tua yang terlantar ya, gitu ya. Tante, aduh serem banget. Memang persiapan itu ternyata sangat penting penting untuk sekali. setiap kita, oma, opa, saudara, dimanapun berada, untuk mempersiapkan diri hal-hal yang terjadi Betul di banget, usia betul tua banget nanti. iya. Enak Iya. juga ya ngobrol sama Tante Liu. Iya. Oma di sini. Ipi. Kita Ada- jadi nggak mau beli sayur sama buah, Oma? Oh iya, aduh, Iya. hampir lupa. Untung aja Ipi ngingetin. Ayo deh, boleh. Yuk. Iya Oma kan Betul. harus banyak makan yang nutrisi. Iya bener. Terus bener. apa kurangin karbo, minyak, gula dan garam. Ipi nih betul. Ipi perhatian banget deh sama Oma. Sampai buah, sayur dia tahu. Oh ini udah habis. Ini harus beli. Aduh, nggak ada deh yang kayak Ipi. Benar, gak ada yang kayak Ipi. Aduh, jadi Pokoknya gini. Luar Ipi mah biasa, luar Ipi. biasa Ya, deh untuk perhatian betul. sama Oma. Jadi gini ya, Yance, Sally, jangan sampai orang yang lanjut usia itu kekurangan nutrisi. Betul. Itu kalau udah sakit, aduh, susah deh, gitu ya. Ya memang sih tubuh
tubuh itu akan mengalami penurunan. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau kita seimbangin nutrisi kita itu kan jadi ya masih setengah-setengah lah, masih kita Iya. bertahan kan gitu loh. Setidaknya Sehingga- di usia tua tante tetap jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu juga penting. Iya. Ya, selama kita masih sehat, masih bugar, kita bisa jadi berkat bagi orang lain, lakukan itu. Lakukan. Berarti kita harus benar-benar di usia tua itu harus mulai jaga makanan ya, nggak bisa sembarangan. Jadi Ya, betul. tante nggak pengen lagi makan udang atau kepiting gitu? Pengen duren. sih, pengen. Tapi ya udah kurangin dulu lah, ya kan, kurangin. Ipi tuh udah tahu. Oh, Oma nggak boleh sampai banyak-banyak ya, nggak boleh makan coklat lagi. Sampai begitu. Wah, pokoknya Oma sih udah paling keren deh, keren. Betul, aku setuju, Keren, ya. setuju. Kita Oma tuh kita keren. ini jarang olahraga loh, Oma. Nah kan? Nah, kenapa nggak mau olahraga? Suka susah bangun kalau pagi, gitu. Padahal OR-nya mesti pagi. Kalau Tapi udah jujur ya. malam kan kita OR-nya di mana? Paling nyapu-nyapu, Itu juga OR. Ya kalau Oma merasa perlu olahraga ya supaya tubuh kita tuh kembali bugar ya. Terus otot-otot di tubuh kita ku jadi enggak cepat loyo gitu loh. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Liu buat penjelasannya. Amin, Minimal buat sama-sama. bekal buat Motivasi kami tadi. juga Bapak Ibu Saudara juga Oma Opa yang ada di Betul. rumah di usia yang menjelang tua atau sudah senior, tetaplah mempersiapkan diri dalam segala hal. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga iman, tetap berharap kepada Tuhan. Betul. Bahwa Jadi- serta dengan Tuhan kita mampu melakukan segala Yes. perkara. Tepuk tangan bagi Tuhan betul banget. Yesus. Jadi Haleluya. jangan biarkan otot-otot kita jadi melemah ya, opa oma di rumah. Jadi ya supaya kita juga jangan Alzheimer. Oh, Alzheimer. Jadi Wah, Oma tuh kalau main game tuh keren banget. Emang Ibi pernah lihat? Ya lihatlah dia main terus sampai ke WC, ke kamar mandi dibawa juga itu game. Ipi bisa aja, berarti ngikutin ya. Ikutin perkembangannya Iya. Oma. Jadi kalau kita ada permainan game yang bisa membantu ingatan kita ya, otak kita berkembang terus, ya kita nggak apa-apa main, tapi jangan lama-lama ya opa oma ya. Ya, yang penting pokoknya otak kita bisa kelatih aja, entah baca apa yang untuk ingat gitu. Nah, pokoknya jangan sampai kita pikun. Ih, Yes. serem amat sih. Jangan sampai kita pikun ya. Ya, Oh, makanya oke. Tante selalu latihan, main isi TTS, main game, olahraga, bahkan makanan yang Iya. penuh dengan nutrisi. Baca Alkitab juga Betul loh. ya, Itu baca yang Alkitab penting nutrisi loh. rohani, betul. Yang nomor satu kita harus sadar bahwa tubuh kita ini bait Allah yang harus kita jaga. Amin. Amin. Ya, tempat Roh Kudus. Nah, kan Tuhan sudah kasih Roh Kudus di Yes. hati. Dan kita harus jaga gitu ya. Yuk kita nyanyi satu pujian Ayo, apa berapa kita pujian ya? semangat yuk bersyukur Oke ya? ya buat Yes. Tuhan ya. Oke. Haleluya. Shalom Oma Opa. Mari kita memuji Tuhan. Bahwa Tuhanlah gunung batu kita, kekuatan kita. Kita puji dengan segenap hati kita. Haleluya. Sama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi.
bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kembali katakan hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Gak mau hati yang gembira, Tuhan senang. Dia harus makin bertambah, Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Hari ini saya percaya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pemirsa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berbahagia dan diberkati Tuhan. Hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik buat kita para lansia ya. Seringkali lansia tuh mengalami sesuatu kesusahan, kesedihan yang nggak tahu ya juntrungannya kenapa, apa sebabnya nggak tahu, seringkali nggak tahu ya. Nah oleh karena itu hal itu tidak baik bagi lansia, bagi orang-orang yang sudah berumur nggak baik. Harus selesai, harus bila ada masalah kita harus mengerti dan kita bisa menyelesaikannya. Hari ini puji Tuhan kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lansia. Nah sebelumnya kita akan sama-sama berdoa ya Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, para senior,
para lansia, bagaimana kami boleh mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kami, yang membawa kami pada bukan pada rancangan Allah yang sebenarnya, sehingga kami tidak bisa menikmati apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk setiap pembukaan firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu boleh ditabur. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita siapkan hati ya. Jadi kita mau sama-sama buka hati kita untuk firman Tuhan boleh ditabur. Nah, kita akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita itu melihat bahwa yang namanya lansia ya, umurnya sudah banyak, seringkali itu sedih, dalam keadaan sedih, berbeban berat begitu ya. Kalau melihat lansia tuh rasanya hampir identik dengan begitu. Orang-orang yang sudah rambutnya putih, yang sedih, yang penuh dengan beban ya, yang wajahnya lonjong seperti pepaya, yang pandangannya ngelihat itu kosong, kayaknya nggak ada harapan begitu ya, yang hatinya galau, yang tidak punya pengharapan, kemudian yang jiwanya hancur ya, mungkin karena perlakuan orang-orang di sekitarnya, bisa menantunya, bisa anaknya, atau orang-orang di sekelilingnya. Nah, kita lihat ini ya gambar-gambarnya ya, betapa menyedihkannya mereka itu ya. Nah, ada yang cemas, ada yang merana. Semuanya itu bila tidak ditangani dengan baik, bila kita ini tidak menangani dengan baik, maka lama-lama akan menjadi depresi. Ngerasain nggak? Mungkin ada yang selalu merasa bersalah. Waduh, ini salah. Setiap kali mungkin jadi satu rumah dengan anaknya, atau jadi satu rumah dengan menantunya, atau dengan siapanya, selalu ngalami salah melulu gitu ya, salah. Jadi selalu merasa bersalah begitu ya. Kemudian ngalami putus asa yang berkepanjangan ya, merasa rendah diri dan tidak berharga. Yang dulunya tadinya punya jabatan, mungkin di bank atau di kantor atau di satu perusahaan ya, punya jabatan, sekarang merasa nggak berharga karena semuanya itu sudah nggak ada pada dirinya ya. Kemudian juga ada yang selalu cemas, khawatir ya, khawatir yang berlebihan. Ada lagi yang suasana hatinya selalu buruk ya, dan sedih yang berkelanjutan sehingga mukanya tuh muram terus ya. Atau bahkan ada yang mudah marah dan sensitif ya, gampang juga menangis ya. Sehingga semuanya itu menyebabkan susah konsentrasi, susah berpikir ya, susah mengambil keputusan. Kemudian tidak tertarik dan tidak termotivasi dengan hal-hal yang baru, nggak tertarik ya, karena sudah ruwet ya, pikirannya sudah ruwet. Kemudian timbul pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri ya, atau bahkan ada banyak yang bunuh diri, atau melakukan hal-hal yang brutal. Misalnya nih ya, misalnya judi ya, semua uangnya dihabis-habisin untuk berjudi. Ini ada nih, sekarang lagi ngetren seperti itu ya. Tapi saya perkatakan umas di tempat ini, umas yang melihat ya, yang melihat siaran YouTube lansia ya, tidak ada satupun yang melakukan hal seperti itu ya. Bahkan gerakan tubuhnya menjadi lebih lambat dari biasanya, ngalami gangguan tidur, kemudian melampiaskan hal-hal pada hal-hal yang negatif, melampiaskan ketidakpuasannya atau kejengkelannya dengan hal-hal yang negatifnya. Nah, ya, sebenarnya Bapak Ibu, Oma dan Opa, apa sih yang sedang terjadi? Coba terka, ya. Apa yang menyebabkan kita bertanya pada diri kita sendiri? Ya, Oma dan Opa bertanya pada Oma dan Opa sendiri. Apa sih yang menyebabkan semuanya itu, kesedihan itu, apa sih sebabnya? Nah, Oma dan Opa, kalau kita dapat mengerti
penyebab dari kesedihan itu, penyebab dari depresi itu ya. Oh, tentu saja kita akan kalau kita tahu sebabnya, kita dapat mencegahnya dan mengobatinya. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan akan membukakan kepada kita semua apa sih yang menyebabkan hal itu dan bagaimana mengobatinya ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pencegahannya dan pengobatannya. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Apa sih yang menyebabkan kesedihan itu? Apa yang menyebabkan stres dan depresi yang biasa dialami oleh oma dan opa, bapak ibu yang sudah lanjut usia ya? Apa sih? Ya. Bapak ibu, oma dan opa, seringkali kita lupa akan rancangan Allah atas kehidupan kita. Ya. Bahkan kita sampai lupa dan kita mengikuti alurnya iblis tanpa terasa ya. Rancangan iblis apa? Firman Tuhan katakan iblis hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu rancangan iblis ya. Tidak hanya pada orang-orang dewasa atau anak-anak, tetapi juga orang-orang tua juga menjadi targetnya iblis. Supaya orang-orang tua ini tidak lagi menjadi agennya Tuhan, tapi menjadi dibinasakan. Karena apa? Karena mereka ada di slot yang terakhir, ada di estafet yang terakhir. Kita ini para lansia ada di estafet terakhir, dan iblis gak mau kita ini mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, sehingga mereka mencoba untuk menyelewengkan rancangan Allah atas kehidupan para lansia ya. Nah, firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10 ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Tetapi aku datang, aku itu Tuhan ya, datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan ya. Nah, seringkali yang terjadi pada oma dan opa, bapak ibu yang lanjut usia apa? Seringkali yang terjadi ya, menyerah pada rancangan iblis. Ya, oma kan sudah tua, ya, opa sudah tua, ya, nggak kuat, nggak seperti dulu lagi, ya. Membiarkan iblis itu mencuri damai sejahtera kita, ya. Ya, gimana lagi? Ya udahlah ya, gimana? Ya udahlah ya. Mencuri kesehatan kita, ya. Mencuri waktu kita bersama dengan Tuhan, ya. Bahkan membuka celah untuk kepahitan-kepahitan itu masuk dalam kehidupan kita. Untuk kekecewaan, sakit hati, ya, bahkan gak punya waktu untuk Tuhan. Sehingga stres, gangguan jiwa, bahkan depresi itu terjadi pada oma dan opa. Ini lihat ya, menyerahkan diri pada rancangan-rancangan si iblis tadi. Padahal Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan oma dan opa. Jadi jangan menyerah pada rancangan iblis, tapi kita mau tetap pada rancangan Allah. Seringkali kita berkata, ya udahlah ya, saya kan sudah tua, nggak berguna lagi. Ya, bahkan tadinya yang pelayanan di gereja, sekarang sudah diganti dengan anak-anak muda. Nggak seperti dulu lagi. Atau bahkan yang sampai minder, oma itu sekarang gak punya uang, jadi gak dihargain seperti dulu lagi. Ingat, oma dan opa, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, iblis bergembira kalau kita mengatakan itu. Mengapa? Karena kita kena jebakan iblis ya. Iblis jebak kita dengan hal-hal seperti itu. Iblis mengambil, mencuri damai sejahtera kita, mencuri rancangan Allah atas kehidupan kita. Nah, sekarang kan sudah diganti dengan generasi yang muda. Jadi oma dan opa udah gak kepake. Udahlah ya, udah ya sudah, begini aja. Sampai dipikirin, sampai sakit tubuhnya ya. Padahal rancangan Allah atas kehidupan oma dan opa, bapak ibu yang dikasihi Tuhan gak pernah berhenti. Mungkin tubuh kita menjadi lemah, tetapi rancangan Allah itu harus tetap terjadi atas kehidupan oma dan opa, bapak ibu, para lansia semuanya. Sehingga iblis gak dimenangkan. Kita harus tetap hidup di dalam rancangan Allah. Ya. Katakan sama-sama, rancangan Allah.
Yes, ya rancangan Allah. Hidup di dalam, mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan, punya damai sejahtera, punya masa depan yang penuh harapan. Aduh, sudah gak ada harapan rasanya. Ini Oma aja bingung besok mau makan apa, gak ada uang ya. Tetapi firman Tuhan katakan ya, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Banyak harapan. Tuhan memberikan harapan yang luar biasa. Nggak cuma itu loh Bapak Ibu, Oma dan Opa. Yuk kita lihat yuk yang terutama di dalam Yoel 2 ayat 28 ya. Kita akan baca sama-sama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah Oma dan Opa, kita lihat ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini loh rancangan Allah atas kehidupan Oma dan Opa, Bapak Ibu, para lansia ya. Seringkali kita lupakan, ya udahlah ya, sekarang nggak usah pelayanan lagi. Ya udahlah, nggak usah gereja-gerejaan lagi. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan mimpi-mimpi. Kalau kita menyerahkan rancangan hidup kita kepada iblis, kalau kita membuka hati kita, membuka celah untuk iblis ya, menjajah kita. Wow, Oma dan Opa, bagaimana kita bisa mendapat mimpi yang daripada Allah ya. Padahal mimpi itu sangat penting. Tanpa mimpi kita nggak bisa melakukan hal-hal ke depan ya. Jadi orang-orang tua bermimpi dan mendoakan sehingga hal itu boleh terjadi atas bangsa kita, atas orang-orang di sekitar kita, atas gereja kita, atas anak cucu kita. Semua diawali dari mimpi ya, mimpi yang Allah berikan dalam kehidupan Oma dan Opa. Nah, oleh karena itu kita harus hidup di dalam rancangan Allah. Katakan sama-sama, rancangan Allah. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan belajar 5 penyebab yang membuat Oma dan Opa itu keluar dari rancangan Allah ya. Menjadi tua itu hal yang biasa, itu alami ya. Oleh karena itu kita harus persiapkan. Kita tahu ke depan kita tambah tua. Nggak ada ke depan tambah muda, itu nggak ada. Ya, ke depan itu tambah tua ya. Nah, 5 masalah yang seringkali mengintimidasi Oma dan Opa ya. Kita akan lihat satu persatu ya. Nomor 1, seringkali orang tua itu mulai merasa terasing, ya, tersingkir, dan kesepian, ya. Terasing, tersingkir. Gimana sih terasing, tersingkir itu maksudnya? Misalnya dalam pemilihan ketua panitia. Pasti yang dipilih itu yang muda, Oma dan Opa. Kita ini terasing, tersingkir. Nah itu kalau kita nggak bisa terima diri kita, ya, itu merasa terasing, disingkirkan, ya. Nah ini bahaya banget, ya. Oleh karena itu kita harus persiapkan diri kita. Yang namanya sudah sepuh, yang namanya sudah berumur, ya. Biasa, kalau begitu itu biasa. Kita berikan kesempatan bagi orang-orang yang muda. Jangan merasa terasing, tersingkir ya. Itu sudah biasa ya. Di lingkungan sosial, usia-usia yang lebih muda akan selalu mendominasi kedudukan tertentu ya. Kemudian merasa kesepian ya. Anak-anak menikah ya. Mereka keluar dari rumah kesepian. Dan hal ini seringkali mereka masih merindukan seperti dulu gitu ya. Ditinggal anak-anak ke tempat lain, atau anak-anak sekolah, atau menikah ya. Ini kesepian orang tua. Nah, anak saya kan sudah mulai besar ya. Sudah mulai harus memikirkan pekerjaan, harus memikirkan masa depan. Itu baru ngerasain, baru deg-degan loh itu. Waduh, lah nanti kalau anak saya menikah, lah saya kan cuman sendirian ini sama suami saya. Itu sudah mulai berasa. Nanti kalau itu ada rasa kekhawatiran. Lah dia merasa kesepian, Oma dan Opa ya. Oleh karena itu
kita mau belajar hari ini, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ditinggal teman atau ditinggal pasangan hidup, tambah lagi ya, sudah ditinggal anak, ditinggal pasangan hidup. Waduh, hidup rasanya terunta-runta sendirian ya. Jangan-jangan aku nanti dibuang ke panti jompo. Jadi di panti jompo dianggap pembuangan, begitu ya. Nah, kemudian kita mau belajar ya hari ini, apa yang harus kita lakukan? Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi firman Tuhan katakan, kalau kita merasa kesepian, ya, kalau kita merasa terasing, firman Tuhan katakan, berseru padaku, berseru padaku, ya, maka aku akan menjawab engkau. Mungkin orang lain gak bisa jawab, mungkin orang lain sibuk, tetapi ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan jawab engkau. Jadi terasing dan kesepian, cara mengatasi masalahnya gimana? Kita berseru pada nama Tuhan, ya, back to Bible, ya, berdoa, ya, menyembah Tuhan, ya. Itu membuat kita bisa berseru kepada Tuhan. Mungkin lewat pujian penyembahan kita, ya. Itu merupakan doa di hadapan Tuhan, ya. Kita berdoa, kita membaca firman, ya. Putar lagu-lagu rohani atau buka YouTube firman Tuhan, ya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan? Kita jangan sendiri merenungi nasib kita di rumah, jangan, ya. Tetapi kita bisa lakukan apa? Kita bisa hang out bersama teman-teman kita yang sebaya. Mungkin teman-teman Komsel, ya. Kita aktifkan diri kita di Komsel, ya. Saya ingat ibu saya pada hari tuanya, dia punya jadwal padat jadwalnya. Dia nggak ada rasa kesepian, dia tidak ada rasa ditinggalkan. Dia punya jadwal yang padat dari pagi sampai malam. Saya sampai wow, ya, jadwalnya padat. Pagi hari dia selesai berdoa, selesai ini dia harus memberikan salam, memperhatikan orang-orang yang ulang tahun. Wah, yang ulang tahun aja sehari ada 20 orang, satu-satu didoakan dan didoakan dan dikasih selamat. Kemudian makan teratur juga. Kemudian dia jadwal untuk ke persekutuan doa, jadwal untuk ikut jadwal untuk ikut ini, ikut itu. Ini luar biasa sekali. Ikut cell group, ikut ke gereja, ikut lansia, ikut wanita, ikut ikut KTM dan sebagainya. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kita pakai waktu kita bersama teman-teman kita, atau kita mengaktifkan diri kita di dalam kegiatan gereja, ya. Kemudian juga apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita bisa plesiran atau ngopi bareng teman-teman. Ini luar biasa, ya. Ini sesuatu yang menyenangkan. Atau selfie. Saya lihat, ya, banyak orang-orang tua sekarang menghabiskan waktunya selfie, ya. Wah, ini bagus. Ini satu kegiatan yang cukup bagus, ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ini luar biasa, ya. Selalu bersyukur. Dan yang terpenting, ya, kita luangkan waktu kita untuk menolong orang lain yang mungkin lebih tua dari kita, ya. Kita bisa tolong mereka bagaimana mengajari pakai handphone, ya. Bagaimana ngajarin untuk selfie, untuk motret dan sebagainya. Ya, mereka pasti senang sekali, ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2. Tadi yang nomor 1 terasing dan kesepian. Nomor 2, terabaikan, ya. Banyak oma dan opa, bapak ibu tanpa terasa, ya, dirinya itu terabaikan. Yang ada kesal hati merana, yang ada, ya, terabaikan, ya. Misalnya di dalam lingkungan orang-orang, ya, di dalam lingkungan sosial, ya. Yang diajak foto yang muda-muda aja, yang tua-tua cuman diem aja, terabaikan. Ya, oma dan opa seringkali mereka lupa, ya, pada yang tua. Ya udahlah, ya udah, nggak apa-apa, ya. Ini adalah seringkali menjadi kenyataan pahit bagi para lansia, ya. Mereka diabaikan. Tetapi ada yang parah.
Ada yang sampai dilecehkan gara-gara apa? Gara-gara fisik lansia yang sudah nggak bisa seperti dulu. Misalnya kakinya sakit, jadi jalannya jadi pelan-pelan. Ayo dong, jalannya kelamaan. Wah, ya mungkin ada cucu yang gitu. Ayo mam, jalannya kelamaan, aku nggak mau lah pergi sama mami. Jalannya lama sekali. Mengalami pelecehan, mengalami terabaikan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah mengalami itu ya. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal seperti itu ya. Mungkin ada yang fisiknya tadi saya ngomong, mungkin ada yang verbal ya, dilecehkan secara verbal, dimaki atau dijelek-jelekan, dikata-katai, dihina. Waduh, sedih banget ya, sedih banget. Atau mengalami pelecehan finansial ya. Mungkin dulu orang tua yang kaya, mungkin dulu dia kaya ya, tetapi karena semakin tua kekayaannya habis untuk mendewasakan anaknya, bahkan kekayaannya habis untuk membiayai dirinya sendiri ya. Semakin menipis. Banyak yang orang tua dilecehkan ya karena finansialnya ya, diabaikan. Bahkan ada kejadian, ini kejadian sungguh-sungguh, sehingga ada ibadah lansia ini karena ada kejadian ini sungguh-sungguh ya. Seorang dari waktu itu Ibu Loan melihat sendiri bagaimana orang tua ini ya, ada seorang tua ya, itu ditaruh di kamar paling belakang, kamar yang sumpek, gudang seperti itu kira-kira gitu ya. Makannya juga nggak boleh makan bersama anak-anak. Makannya harus sendiri, makannya pakai piring seng yang jelek, yang sudah pokoknya semuanya jelek ya. Sumpek di belakang. Orang tua diperlakukan seperti itu. Tidurnya di kamar belakang. Nah ini ya, menjadi terabaikan ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya, supaya kita, bagaimana cara kita mengatasi supaya kita tidak menjadi orang yang terabaikan. Merasa terabaikan, merasa dibuang ya. Apalagi yang ada di panti jompo seringkali merasa terabaikan, merasa terbuang. Firman Tuhan katakan, Oma dan Opa harus ingat ya, engkau berharga di mata Tuhan ya. Mungkin keluargamu, anakmu, menantumu tidak menghargai engkau, tapi engkau berharga di mata Tuhan ya. Bahkan engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Ingat, Oma dan Opa tetap menjadi kepala dan bukan ekor ya. Engkau bukan orang tebuangan yang di belakang. No, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Nah, ini firman Tuhan luar biasa ya. Bila ada kepahitan dalam hidupmu, dalam hidup Oma dan Opa, ngalami kepahitan, Oma dan Opa jangan dikip, jangan disimpan kepahitan itu. Coba ya, firman Tuhan ini katakan ya, di Matius 6 ayat 15 mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau mungkin kau ngalami hal seperti itu, mungkin kau ngalami diabaikan oleh anak menantumu, atau diabaikan di lingkunganmu ya. Bapak Ibu, itu sakit loh, di hati itu sakit ya. Mah, aku pergi ya. Mama ikut boleh enggak? Enggak. Mama kalau jalan itu lama. Mama itu kalau makan lama, nanti kita kelamaan. Enggak. Mama di rumah aja. Mama jaga rumah. Itu terabaikan loh. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Hati-hati. Jangan simpan kekesalan hatimu. Mungkin kau bisa kesal hati, tapi ingat firman Tuhan. Ampuni. Mungkin anak gak sadar, atau orang di sekeliling kita gak sadar. Tetapi firman Tuhan katakan ampuni. Ya. Supaya kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa kita di surga. Amin. Jangan simpan kesalahan loh Oma dan Opa ya. Umur kita gak panjang. Umur kita sudah mendekati panggilan Allah. Umur kita ya. Oleh karena itu jangan simpan kesalahan ya. Atau bahkan ada yang putus asa ya, ditaruh di panti jompo dan ngalami putus asa.
Mungkin anak gak bisa ngerawat kita. Anak maksudnya baik, ditaruh di panti jompo. Tetapi kita merasa dibuang. Kita merasa diabaikan. Kita merasa tidak lagi diterima. Tidak lagi diperlukan oleh anak-anak. Dan kita dibuang di panti jompo. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya anak-anak gak begitu. Tapi diri kita merasa terbuang. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, ingat. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ditempatkan di panti jompo. Wow, banyak kegiatan yang kita bisa lakukan di panti jompo. Kita bisa menjadi berkat di panti jompo. Amin Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang amin coba lambaikan tangannya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Yuk, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Tuhan itu turut serta di dalam segala perkara. Kalau Tuhan izinkan kita ada di panti jompo, kita percaya ada maksud Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya. Yuk, poin ketiga ya. Tadi poin pertama merasa terasing, merasa kesepian. Poin yang kedua merasa terabaikan. Poin yang ketiga kekurangan finansial. Wah, ini ngerentak di hati loh. Ya, ngerentak di hati. Orang kalau kekurangan finansial itu jalan aja nggak bisa tegak gini, nunduk loh. Ya. Itu di hati itu rasanya ngerentak banget. Sudah orang tua ya, banyak kebutuhan, finansialnya kurang ya. Mungkin orang tua dulu bekerja dan masih menerima uang pensiunan. Tetapi dengan berjalannya waktu, semua kebutuhan itu meningkat. Ya, ngalami devaluasi meningkat kebutuhan. Ya. Harga-harga meningkat. Sedangkan uang pensiun enggak, ya cuman gitu-gitu aja uang pensiun. Sehingga yang tadinya cukup menjadi tidak cukup. Belum lagi kalau kita harus memenuhi kebutuhan membeli obat-obatan. Dulu saya nggak pernah memikirkan hal itu. Tetapi ketika saya beranjak bertambah umur, saya harus menyisihkan sekian rupiah, ya, sekian jumlah tertentu untuk beli vitamin, untuk beli ini, beli itu. Dan itu ngerentak di hati kalau keuangan kita nggak cukup. Ya. Terus lagi, mungkin kita disuplai anak kita, tetapi karena mungkin anak kita pekerjaannya juga lagi nggak baik, lagi di lay off atau lagi kurang baik, kita berkurang jatahnya, itu juga membuat kita sedih. Tetapi berbahagia, saya lihat banyak juga orang-orang tua yang disuplai oleh anak-anaknya. Ya, ini luar biasa. Tapi bila anak-anak tidak menafkahi gimana? Anak-anak tidak menafkahi. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, saya juga melihat ada orang tua yang dinafkahinya sedikit dan dia selalu membanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, dengan orang lain. Dia marah-marah, kehidupannya cuma marah dan kaku hati ya, jengkel ya, karena yang dilihat dia membandingkan dengan keluarga yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan ya, jangan marah pada anak-anak, doakan, lepaskan berkat pada anak-anak kita. Jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara ya. Jangan mengurung diri di rumah ya. Berurap dan keluar. Ayo ke gereja atau kemana gitu ya. Saya percaya ya. Saya percaya beraktivitaslah seperti biasa. Saya percaya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong kita, Oma dan Opa ya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Sehelai rambut kita jatuh, Tuhan itu perhitungkan. Tuhan itu rambut kita tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan ya.
Jadi cara mengatasinya gimana? Kalau kita ngerti kesalahan, kita cara mengatasinya bagaimana? Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan itu pasti mencukupi kita. Ketika kita punya iman kepada Tuhan, ketika kita banyak mengucap syukur. Mungkin itu susah. Itu susah. Kalau orang gak punya duit, mau makan aja susah. Tetapi apa yang terjadi? Kita harus fokus pada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, ya. Burung di udara Tuhan pelihara yang gak menanam loh. Tetapi dia diberi makan oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Juga bunga di padang. Dia tidak memintal, tetapi dia mempunyai keindahan lebih dari baju-bajunya Salomo. Ini luar biasa ya. Artinya apa? Tuhan itu memelihara kita. Tuhan akan memelihara Oma dan Opa. Saya tahu. Mungkin Oma dan Opa keuangan mepet. Tetapi kita cuma mau berkata, Tuhan kok memelihara diriku. Tuhan pelihara Oma dan Opa. Melebihi burung-burung di udara. Jadi Oma dan Opa, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Yuk berikutnya lagi ya. Yang keempat, poin yang keempat ya. Mungkin terjadi penurunan kesehatan ya. Dengan penurunan dengan bertambahnya usia, mungkin terjadi penurunan kesehatan ya. Tetapi firman Tuhan katakan ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi kita harus pelihara tubuh kita ya, sampai tak bercacat, sampai Tuhan datang tak bercacat ya. Penuaan membuat otot-otot kita menjadi lemah ya, itu sudah pasti ya, itu sudah pasti. Tetapi kita tidak menyerah. Ketika kita menyerah ya, maka iblis bersukacita dan dia ambil alih rancangan Allah ya. Dia menginjak-injak kita dengan mengintimidasi sakit penyakit, mengintimidasi ini dan itu ya. Diintimidasi dengan penyakit-penyakit kronis ya, seperti jantung, diabetes dan lain-lain. Oleh karena itu kita jaga ya. Kita jaga diri kita ya, sebagai Oma dan Opa kita jaga ya. Kuatkan iman percaya kita kepada Dia, kepada Tuhan ya. Kuatkan iman percaya kita. Kemudian kita juga olahraga, Oma dan Opa, jalan kaki ya. Jalan kaki, jangan lupa jalan kaki. Kemudian pola makan juga sehat ya. Jangan sembarangan makan ya, minum gula-gula terus jangan, tapi pola makan yang sehat. Dan yang nomor 1, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati kita harus sukacita ya, supaya itu mengeluarkan hormon-hormon sukacita, itu membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Ini luar biasa. Yang kelima, kesalahan nutrisi ya. Seringkali kita nggak sadar ya, makanan-makanan kita asal makan yang kita suka ini dan itu sehingga nutrisinya tidak terpenuhi. Ini membuat tubuh kita ini lemah ya. Seringkali orang nggak bisa bangun ya, Oma dan Opa banyak yang nggak bisa bangun. Cuman simple, kekurangan banana, kekurangan pisang. Ketika makan pisang, tubuhnya menjadi kuat. Nah ini cuman simple, padahal ya simple. Oleh karena itu Oma dan Opa, jangan sampai kita salah nutrisi ya. Kesalahan nutrisi terlalu banyak atau terlalu sedikit zat-zat yang kita dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu Oma dan Opa,
apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara mengatasinya ya. Sekali lagi kuatkan iman kita kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu akan Tuhan yang memelihara kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan juga pelihara kita ya. Kita olahraga, pola makan, nutrisi yang tepat ya. Jadi kita konsultasi dengan dokter, cek kesehatan yang rutin ya, cek kesehatan rutin dan hati yang gembira. Nah, Opa dan Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah belajar ya. Yang pertama kita tadi belajar tentang apa? Kita belajar ya, kita jangan sampai merasa terasing dan kesepian ya. Yang kedua, jangan merasa terabaikan ya. Kemudian ya, jangan lagi sampai kita kekurangan di dalam finansial. Kalau sampai kekurangan, kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita percaya, kita gunakan iman percaya kita. Kita mau perkatakan, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Aku percaya, burung di udara Engkau pelihara, terlebih aku, ya, biji matamu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri ya firman Tuhan pada hari ini, yuk sama-sama yuk kita baca ini yuk dengan keras ya, sama-sama kita baca ya. 3, 4. Saya bukan kebetulan ada di dunia ini. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Saya adalah kepala dan bukan ekor. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama Tuhan, aku dapat melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang percaya kepada Tuhan. Saya adalah God's masterpiece. Puji Tuhan, Oma dan Opa, selalu perkatakan ini. Allahku kan mencukupi segala keperluanku. Selalu perkatakan. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau Engkau membukakan 5 hal yang biasanya terjadi pada Oma dan Opa yang membuat sedih, membuat depresi, membuat stres. Tapi hari ini firman-Mu sudah membukakan dan memberikan jalan keluar. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang sudah tua, sebagai lansia. Bapak Surgawi, kami percaya Engkau memberikan iman kepada Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang hari ini nonton YouTube, siaran YouTube ini. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera pada mereka. Berikan iman percaya lebih dalam kehidupan mereka. Kami percaya firman-Mu yang ditabur hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi kami percaya akan bertumbuh dengan lebat dan berbuah-buah dalam kehidupan Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Oma dan Opa. Saya percaya doa pujian penyembahan tidak akan kembali dengan sia-sia. Oma Opa menikmati ya. Dan kita percaya sampai berjumpa di minggu depan. Ibadah onsite tentang kesehatan Oma dan Opa. Ayo kita mau lihat kesehatan kita. Ajak semua teman-teman yang ada. Kita percaya semua ibadah di UMAS selalu ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Sampai bertemu minggu depan Oma dan Opa. Shalom. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Shalom Opa dan Oma, semua pemirsa. Ayo kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur, terima kasih kesempatan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan masih tetap menaungi bangsa kami. Tuhan masih tetap sayang sama bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan tetap memimpin akan rencana-rencana para pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Berikanlah hikmat marifat-Mu Tuhan untuk mereka, supaya dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka dapat menjalani pemerintahan ini dengan arif bijaksana.
Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur. Kami boleh diberikan seorang gembala Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Roharjo. Tuhan berkati beliau ya Tuhan. Tuhan kasih kemurahan hati, Tuhan kasih berkat-berkat yang melimpah. Tuhan kasih visi misimu ya Tuhan untuk beliau, supaya gembala kami ini tetap menyertai kami, membimbing kami, umatnya ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, anak cucu mantu, berkati istrinya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada pada Bapak Niko dan keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Rayon kami, Gembala Rayon 1D, Pak Kiki, Bu Marvin, dan beserta keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati juga dengan kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan. Juga visi misi yang Tuhan canangkan, Tuhan berkati, Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Hana sebagai Gembala Umas ya Tuhan, yang masih tetap setia di dalam memberikan dan menyertai akan mengiringi perjalanan Umas ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih hikmat marifat, Tuhan berikan kreativitas buat Ibu Hana di dalam memajukan Umas ini ya Tuhan. Biarlah opa oma di rumah juga diberkati dengan apa yang bisa kami berikan untuk melayani opa oma. Biarlah opa oma juga tetap sehat selalu ya Tuhan, dapat beribadah dengan setia di ibadah Umas berikutnya dan selanjutnya, dan tetap menjadi berkat terang dimanapun opa oma berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau telah menyertai kami semua dalam pelayanan hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Biarlah semua ini kami kembalikan untuk kemuliaan, hormat, dan bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, semua pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma, dan Opa lansia yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan yang daripada Bapa mengalir atas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, berkat jasmani, berkat rohani terjadi atas kehidupan Oma dan Opa. Terlebih berkat kekuatan untuk melakukan rancangan Allah terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan mengalami rancangan Allah terjadi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Senin depan.